Selamat siang, perkenalkan nama saya Abel Antonsi Karnani, mahasiswa semester 6 jurusan Sosiologi kelas A. Di video kali ini kami diminta untuk mengulas isi buku dari buku yang berjudul State and Power. Bab pertama mengenai kekuasaan. Kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seorang atau sekelompok orang guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Max Weber mengatakan kekuasaan adalah power atau kekuatan, kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat atas kewenangan dengan sekaligus menerapkan terhadap tindakan dari perlawanan orang-orang atau golongan-golongan tertentu. Politik kekuasaan atau macho politik dalam bahasa Jerman adalah bentuk hubungan internasional ketika entitas berdaulat melindungi kepentingan sendiri dengan entitas lain melalui agresi militer, ekonomi, atau politik. Sedangkan politik kekuasaan sebenarnya adalah cara memahami dunia hubungan internasional. Contohnya, di negara Republik Indonesia ada kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang diberi kekuasaan memaksa. Yang ketiga, negara sebagai organisasi kesusilaan. Negara merupakan penjelma atau keseluruhan individu. Menurut Friedrich Hegel, negara adalah suatu organisasi kesusilaan yang timbul sebagai sintesa atau kemerdekaan universal dengan kemerdekaan individu. Yang keempat, negara sebagai integrasi dan pemerintahan dan rakyat. Artinya, sebagai kesatuan bangsa, individu dianggap sebagai bagian integral negara yang memiliki kedudukan dan fungsi untuk menjalankan negara. Menurut Profesor Sepomo ada 3 teori tentang pengertian negara. Yang pertama, teori perseorangan, teori golongan atau kelas, dan yang ketiga, teori integritas atau persatuan. Yang berikutnya, unsur-unsur negara. Negara memiliki beberapa unsur, yaitu yang pertama penduduk, yang kedua wilayah, dan yang ketiga pemerintahan, yang keempat kedaulatan. Fungsi negara. Negara memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, keadilan. Artinya negara wajib berlaku adil di muka hukum tanpa ada diskriminasi atau kepentingan tertentu. Fungsi yang kedua, pengaturan dan keadilan. Artinya negara membuat peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kebijakan dengan ada landasan yang kuat untuk membentuk tatanan kehidupan bermasyarakat. Sifat yang berikut, sifat-sifat negara. Sifat-sifat negara ada 3, yaitu yang pertama memaksa, yang kedua monopoli, dan yang ketiga totalitas. Yang pertama memaksa, artinya negara dapat memaksakan kehendak melalui hukum atau kekuasaan. Yang kedua, sifat monopoli, artinya negara menetapkan tujuan bersama dalam masyarakat. Negara dapat menguasai hal-hal seperti sumber daya penting untuk kepentingan orang banyak. Yang ketiga, sifat negara sebagai totalitas,
Artinya semua hal tanpa pengecualian menjadi wewenang negara. Tujuan negara. Menurut Mariam Budiharjo menyatakan bahwa negara dapat dipandang sebagai asosiasi manusia yang hidup dan bekerja untuk mengejar beberapa tujuan bersama. Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir setiap negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya. Yang baik, bab yang ketiga, budaya dan politik. Hubungan antara budaya dan politik. Budaya politik merupakan pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara. Penyelenggaraan administrasi negara, politik, pemerintahan, hukum, norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya. Budaya politik juga dapat diartikan sebagai suatu sistem nilai bersama, suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya. Bagian-bagian budaya politik yaitu secara umum ada 3. Yang pertama, budaya politik apatis, budaya politik mobilisasi, dan yang ketiga budaya politik partisipatif. Budaya politik apatis atau tidak acuh, masa bodoh dan pasif. Sedangkan yang kedua, budaya politik mobilisasi itu didorong atau sengaja dimobilisasi. Yang ketiga, budaya politik partisipatif atau aktif. Tipe-tipe budaya politik. Budaya politik ada beberapa tipe. Yang pertama, budaya politik parokial. Yang kedua, budaya politik kaula. Yang ketiga, budaya politik partisipan. Dan yang keempat, budaya politik yang berkembang. Contoh budaya politik yang berkembang di Indonesia. Yang pertama, konfigurasi subkultur di Indonesia masih beraneka ragam. Yang kedua, budaya politik di Indonesia yang bersifat parokial atau kaula di suatu pihak dan budaya politik partisipan di lain pihak. Yang ketiga, sikap ikatan piromodial. Baik, babnya yang berikut yaitu bab 4 tentang demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana seorang warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka, berpartisipasi baik secara langsung ataupun melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan sepangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Pengertian demokrasi menurut para ahli. Beberapa ahli mengatakan, contohnya menurut Abraham Lincoln. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan menurut Charles Costello, demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintah diri dengan kekuasaan pemerintahan yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Menurut John
Esposito, demokrasi pada dasarnya adalah kekuasaan dari dan untuk rakyat. Oleh karenanya semuanya berhak untuk berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan. Selain itu, tentu saja lembaga resmi pemerintah terdapat pemisahan yang jelas antara unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sedangkan menurut Hans Kesslen, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Berbentuk pemerintahan di mana keputusan pemerintahan yang penting secara langsung atau tidak didasarkan kepada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Sedangkan menurut Mirim, demokrasi dapat didefinisikan sebagai pemerintahan oleh rakyat, khususnya oleh mayoritas pemerintahan, di mana kekuasaan tertinggi tetap pada rakyat dan dilakukan oleh mereka baik langsung atau tidak langsung melalui sebuah sistem perwakilan. Bentuk-bentuk demokrasi. Ada demokrasi langsung dan ada demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung merupakan suatu bentuk demokrasi di mana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dan menentukan suatu keputusan secara langsung. Sedangkan demokrasi perwakilan, seluruh rakyat memilih perwakilan melalui pemilihan umum untuk menyampaikan pendapat dan pengambilan keputusan bagi mereka. Jenis-jenis demokrasi berdasarkan prioritas. Itu ada 3, yaitu yang pertama demokrasi material, yang kedua demokrasi formal, dan yang ketiga demokrasi campuran. Demokrasi dan birokrasi. Hubungan birokrasi dan demokrasi sesungguhnya rapat. Istilah birokrasi dan demokrasi kerap dipertentangkan suatu sama lain. Pertentangan ini berlaku baik pada tataran akademis maupun warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan partisipasi politik menurut Hingwenton dan Nelson yang dikutip oleh Colicin adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud dengan mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Ada ahli lain yang juga menyebutkan pengertian partisipasi politik, yaitu Kate Fowles, yang memberikan definisi partisipasi politik sebagai keterlibatan secara aktif atau deaktif engagement dari individu atau kelompok ke dalam proses pemerintahan. Keterlibatan ini mencakup keterlibatan proses pengambilan keputusan maupun berlaku oposisi terhadap pemerintah. Sedangkan menurut Herbert memberikan definisi partisipasi politik sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Ada beberapa tipologi partisipasi politik menurut Ar-Rahman. Yang pertama, partisipasi aktif, dan yang kedua partisipasi pasif, dan yang ketiga partisipasi golongan putih atau golput. Yang pertama, partisipasi aktif, yaitu
partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output, sedangkan partisipasi pasif yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah. Sedangkan partisipasi gold atau golongan putih atau kelompok apatis karena menganggap sistem politik yang ada menyimpang dari yang dicita-citakan. Yang berikut babnya yang terakhir tentang implikasi politik dan dari fenomena globalisasi. Globalisasi yang sering diartikan sebagai proses mendunia kini telah memberi kemajuan di berbagai bidang kehidupan. Kemajuan kehidupan tersebut digadang-gadang dapat menghubungkan seluruh bangsa dan negara di planet bumi ini, karena mampu menghapus sekat-sekat antar bangsa serta menempatkan negara-negara tersebut ke dalam sebuah tatanan kehidupan baru yang lebih baik. Arus globalisasi yang masuk ke berbagai bidang kehidupan memberikan dampak yang bermacam-macam. Pengaruh dari adanya globalisasi tersebut memberikan dampak positif dan dampak negatif. Hal ini bisa kita lihat pada dampak globalisasi di bidang sosial budaya yang memberikan dampak baik berupa kemudahan dalam pertukaran budaya, namun di sisi lain globalisasi menimbulkan dampak merugikan berupa berkurangnya kepedulian terhadap budaya lokal akibat dari derasnya pengaruh dari budaya luar atau luar negeri. Politik merupakan salah satu bidang kehidupan yang tidak terlepas dari pengaruh pesatnya globalisasi. Dampak positif globalisasi di bidang politik sangat bermanfaat dalam menjalankan politik negara, namun dampak negatifnya dapat mengancam berlangsungan sebuah negara. Lalu apa saja dampak yang ditimbulkan dari adanya globalisasi di bidang politik? Dampak positif globalisasi di bidang politik antara lain yang pertama, membentuk sistem politik sebuah negara. Dampak dalam bidang politik sering dikaitkan dengan kebebasan dalam berpolitik. Hal ini tentang memberi dampak positif bagi terbentuknya sistem politik di sebuah negara, bebas menentukan sistem politik yang akan dijalankannya. Yang berikut terciptanya sistem politik pemerintahan demokratis dan terbuka. Hadirnya globalisasi di bidang politik memicu terciptanya sistem pemerintahan demokrasi di berbagai negara. Seperti yang diketahui bahwa pemerintahan dan rakyat merupakan bagian dari sebuah negara yang saling bersinergi. Oleh karena itu, pemerintahan akan mendapatkan respon positif dari rakyat jika sistem pemerintahannya dijalankan secara jujur, bersih, dan terbuka. Yang berikut meningkatkan hubungan diplomatik antar negara. Hubungan diplomatik antar negara biasanya terkait kerjasama antar negara maupun hal-hal yang menyangkut sektor politik, ekonomi, budaya, serta aspek kenegaraan lainnya. Hubungan diplomatik antar negara di dunia kini makin mengikat sering derasnya arus globalisasi di bidang politik. Globalisasi memudahkan kerjasama internasional antar negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Hubungan diplomatik tersebut meningkatkan serta memperluas hubungan antara negara di berbagai bidang, serta membuka partisipasi aktif bagi setiap negara dalam politik internasional menuju perdamaian dunia. Yang berikut meningkatkan partisipasi rakyat dalam pemerintah. Terciptanya sistem pemerintahan yang demokratis dan terbuka memberi manfaat bagi rakyat di sebuah negara. Pemerintahan dan demokrasi yang menekan suatu
menekan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat, otomatis melibatkan rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan. Meningkatnya politik uang. Kita mengetahui bahwa uang tidak bisa membeli segalanya, namun segala hal tentu membutuhkan uang. Sama halnya di zaman yang serba modern ini, segala hal yang bersifat politik sering didasarkan atas nama uang. Sebagai contoh, terjadi politik yang uang kini gencar terjadi di Indonesia sejak beberapa tahun silam. Ya baik, itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih.